Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. First of all, let me introduce myself. My name is Mauriska Putri Mulyana with ID number 2214-22826. And I am from Rumblebee in class 105 interpreting. So in this video, I will interpret video about environment to complete the final project interpreting course. I will start it. Mining. What's the first thing that comes to mind when you hear that word? Pertambangan. Apa hal pertama yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata itu? Environmental destruction, greedy corporations, maybe extreme working conditions. Kerusakan lingkungan, perusahaan yang serakah, atau mungkin kondisi kerja yang ekstrim? You see, in fact, most people don't ever think about mining. It's one of those industries that comes to mind when something terrible happens. Faktanya, kebanyakan orang tidak berpikir tentang pertambangan. Pertambangan adalah salah satu industri yang terlintas di benak kita ketika sesuatu yang buruk terjadi. And that's exactly what happened in Turkey, where I grew up. In 2014, in a small mining town, Dan itulah yang terjadi di kota Turki di mana saya dibesarkan. Pada tahun 2014, di sebuah kota di pertambangan kecil, not far from where my parents live, an explosion in a coal mine trapped hundreds of people underground. tidak jauh dari tempat tinggal orang tua saya, ledakan di tambang batu bara membuat ratusan orang terjebak di bawah tanah. The rescue lasted 4 days, and after the final bodies were pulled from the mine, Penyelamatan berlangsung selama 4 hari, dan setelah mayat-mayat terakhir ditarik dari tambang. this incident became the worst mine disaster in the history of the country. 301 workers lost their lives. Insiden ini terjadi, insiden ini menjadi bencana tambang yang terburuk dalam sejarah negara. Sejumlah 301 pekerja kehilangan nyawa mereka. How did this happen? I mean, people are angry, especially since they had protested the working conditions just a year before. Suddenly, Bagaimana ini bisa terjadi? Maksud saya, orang-orang marah, terutama karena mereka memprotes kondisi kerja setahun sebelumnya. the whole country was talking about mining. My parents called me on the day of the accident. They were worried. Tiba-tiba di seluruh negeri membicarakan tentang bencana pertambangan ini. Orang tua saya tiba-tiba menelpon saya pada hari bencana terjadi. Worried. They asked if I ever go underground as part of my work. Mereka khawatir, mereka bertanya apakah saya pernah pergi ke bawah tanah sebagai bagian dari pekerjaan saya. An accident close to home to get my family curious about mining. Mining isn't something we casually talk about. It's out of sight, out of mind. Butuh sebuah kecelakaan di dekat rumah saya untuk membuat keluarga saya penasaran tentang pekerjaan saya, tentang pertambangan. Pertambangan bukanlah sesuatu yang kami bicarakan, tidak terlihat, bahkan tidak terpikirkan. Now, I didn't grow up saying, hey, I want to work in mining. Sekarang, saya tidak tumbuh dengan mengatakan, hey, saya ingin bekerja di pertambangan. Actually, I didn't know anything about it. As a kid, I had my eye on the sky, the aerospace.
I would stare at the planes, study the engines, wonder how it all works. So I became a mechanical engineer. Sebenarnya saya tidak mengetahui apa-apa tentang itu. Sebagai seorang anak, saya selalu melihat ke langit, perdirgantaraan. Saya akan menatap pesawat, mempelajari mesinnya, bertanya-tanya bagaimana semuanya bekerja. Jadi saya menjadi seorang insinyur mesin. But after finishing college, I couldn't find a job. No. Instead, Namun setelah menyelesaikan kuliah, saya tidak langsung menemukan pekerjaan. Sebaliknya, saya malah berakhir di lokasi pertambangan sebagai pekerja tambang. aerospace to mining. I went from 30,000 feet in the air to 1,000 feet below ground. Di Dirgantara ke pertambangan, saya berpindah dari ketinggian 3.000 kaki di udara ke ketinggian 1.000 kaki di bawah tanah. And it was love at first sight. Dan itu adalah cinta pertama, dan itu adalah cinta pada pandangan pertama. I still remember my first site visit. It was an open pit mine with 3-story high truck. 3-story. Right next to the mine there was a refinery with huge vessels full of molten metal. Saya masih ingat kunjungan lapangan pertama saya. Saya mengunjungi sebuah tambang terbuka dengan truk-truk setinggi 3 lantai. Tepat di sebelah tambang ada kilang yang berbejana besar yang penuh dengan logam cair. It was like a scene right out of Star Wars. Rasanya itu seperti sebuah logam yang ada di Star Wars. I also had the chance to witness how much mining is part of our lives. Our smartphone, for instance. Saya juga berkesempatan untuk menyaksikan betapa pertambangan adalah sebagian dari kehidupan kita. Ponsel pintar kita, misalnya. There's over 20 different types of metals, aluminum, copper, even gold, and that's just our phone. Misalnya memiliki lebih dari 20 logam yang berbeda, di antaranya aluminium, tembaga, dan bahkan emas. Dan itu baru ponsel kita. And there's a computer, the carbon drive, metals, they come from somewhere, right? Lalu ada komputer kita, mobil yang kita kendarai, dan gedung tempat kita tinggal. Logam-logam ini berasal dari suatu tempat, bukan? So after my internship, that was it. I was hooked. Jadi setelah magang, saya merasa itu dia. Jadi saya merasa ketagihan. I've been in the industry now for over a decade, and from northern Canada to Madagascar, mining took me all over the world. Saya telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 1 dekade, dan dari Kanada, bagian utara, hingga Madagaskar, pertambangan membawa saya ke seluruh dunia. Where I'm you can sorry, manage man. everything and anything related to your projects. But it wasn't until last year it really hit me. I had an aha moment. Namun baru tahun lalu saya benar-benar sadar bahwa saya mengalami momen aha. I was in the Canadian subarctic, in a mine site, of course, in the middle of winter, minus 40 degrees Celsius, which is also minus 40 in Fahrenheit, by the way. In other words, freaking cold. Saya berada di Kanada, di sebuah lokasi tambang. Tentu saja di tengah musim dingin dengan derajat negatif
40 derajat Celcius, yang mana negatif 40 Fahrenheit juga. Dengan kata lain, itu sangat dingin. The site was so remote, there was no access to electrical grid. Lokasi itu terpencil, sampai-sampai tidak ada akses listrik di sana. They had to make their own electricity using diesel power generators. The whole site ran on diesel fuel. They would bring diesel. Sehingga mereka harus menyalakan atau menggunakan mesin diesel bertenaga di seluruh lokasi tambang, menggunakan bahan bakar diesel. Tanks by train every week to keep the production alive. Mereka akan membawa beberapa tangki-tangki besar dengan kereta api setiap minggu untuk menjaga produksi tetap berjalan. Now, that's a lot of fossil fuel. On some level, I always knew how resource-hungry mining is, but itu adalah bahan bakar yang sangat banyak. Pada tingkat tertentu, saya selalu tahu betapa hausnya pertambangan. this time it's rather harmful. The environmental cost of mining is huge. Tetapi kali ini saya akan merasakannya sendiri. Biaya lingkungan dari pertambangan sangatlah besar. Here's the thing. As bad as the industry may seem now, we actually need mining to save the environment. Sekarang inilah masalahnya. Seburuk apapun ini sekarang, kita sebelumnya membutuhkan pertambangan untuk menyelamatkan lingkungan. We need mining to save the environment. Think about all the renewable energy. Ya, ini bukti bahwa kita sangat membutuhkan pertambangan untuk menyelamatkan lingkungan. Pikirkan tentang semua teknologi energi terbarukan. Solar panels, wind turbines, electric batteries. Panel surya, turbin angin, baterai listrik. Clean energy technology require metals and minerals, and they need to be mined. Teknologi bersih ini membutuhkan logam dan mineral dan perlu ditambang. My question for you is, if the mining industry is not clean, calm, renewable energy clean, there is no doubt mining has to become greener and sooner than later. Jadi saya mempunyai banyak pertanyaan untuk Anda. Apakah energi terbarukan benar-benar akan bersih? Jika industri pertambangan tidak bersih, dapatkah kita menyebut energi terbarukan bersih? Now that's a big change, especially for an industry considered dirty. Tidak diragukan lagi bahwa pertambangan harus menjadi lebih ramah lingkungan dan lebih cepat daripada nanti. Nah, itu adalah perubahan besar, terutama untuk industri yang dianggap kotor. There is good news. Last year, for instance, as part of the International Council of Mining and Metals, ICMM, the world's largest mining companies made a commitment. They promised that mining will reduce its greenhouse gas emissions. Ini adalah kabar baik. Tahun lalu, misalnya, sebagai bagian dari International Council on Mining dan Metals atau ICMM, perusahaan-perusahaan pertambangan terbesar di dunia membuat sebuah komitmen. Mereka berjanji bahwa pertambangan akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjadi nol pada tahun 2050. So I think that's all from me interpreting this video about environment and focus in mining.
Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.